إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يذكر نفسي وإياكم بإخلاص نية لله تعالى. Saya berpesan dengan pesan yang sangat mulia, dengan pesan yang sangat penting, terutama bagi diri saya sendiri, yaitu ketika kita ingin melakukan kebaikan atau ketika kita ingin melakukan amal ibadah, marilah kita niatkan di hati kita, marilah kita hadirkan di hati kita dengan tujuan karena Allah Ta'ala. Karena jika seorang hamba melakukan kebaikan, jika seorang hamba melakukan amal ibadah dengan tujuan, dengan niat selain karena Allah Ta'ala, maka amal ibadahnya, maka kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa ma batughiya bihi wajhuhu. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah kecuali ibadah yang dilakukan hanya karena Allah Ta'ala. Maka dari itu saya ingatkan sekali lagi, niatkan di hati kita, saya mendengarkan tausiah ilmu agama hanya karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan tidak menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ke jalan maksiat. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat keringanan langkah. Andaikan Allah cabut nikmat iman pada diri kita, maka kita akan menjadi kafir seketika juga. Andaikan Allah cabut nikmat keringanan langkah, maka pada saat ini, maka pada hari ini kita tidak akan sampai ke tempat yang Allah ridhai ini. Dan banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita, beribu-ribu nikmat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Andaikan semua ranting-ranting yang ada di dunia ini kita gunakan sebagai penanya untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan semua daun-daunan yang ada di dunia ini kita gunakan sebagai kertas untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan semua lautan yang ada di dunia ini kita gunakan sebagai tintanya untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu semua tidak cukup. Itu semua tidak sanggup untuk menulis nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita sebagai hamba yang dhaif, kita sebagai hamba yang lemah, memperbanyaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada kekasih kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah
kita bisa membedakan perkara haram. Berkat beliaulah kita bisa membedakan perkara yang halal. Berkat beliaulah kita tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dan berkat beliaulah Nabi Muhammad agama Islam sampai ke batu bara. Maka dari itu kita sebagai hamba yang dhaif memperbanyaklah berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengapa kita disuruh berselawat? Karena kita butuh kepada Rasulullah, kita butuh kepada syafaat beliau. Bayangkan kalau seandainya semua makhluk ada di dunia ini tidak berselawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah tetap mulia. Maka apa? Kita yang butuh kepada Rasulullah, bukan Rasulullah yang butuh kepada kita. Seseorang manusia akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Kalau seandainya ada orang yang cinta kepada pemain sepak bola, maka dia di akhirat akan dibangkitkan kepada pemain sepak bola. Belum tentu pemain sepak bola bisa memberikan syafaat. Belum tentu. Sedangkan kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka pasti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat ini. Semoga dengan berkah salawat yang dibacakan tadi, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, terkhususnya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, yang insyaallah diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. Tujuan saya di sini bukanlah untuk menceramai, bukanlah untuk mengajari, akan tetapi tujuan saya di sini untuk mengingatkan apabila hadirin dan hadirat telah lupa pembahasan yang akan saya bawakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul Fardu puasa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, wajib bagi setiap muslim yang ingin melaksanakan puasa di bulan Ramadan untuk mempelajari cara-cara berpuasa dan mengetahui rukun-rukun puasa agar diterima Allah puasanya. Karena jika ada orang yang melakukan amal ibadah berupa puasa tanpa didasari dengan ilmu, maka Allah tidak akan menerima ibadah tersebut. Fardu puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari semua yang membatalkan. Mulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu salat subuh, hingga tenggelamnya matahari. Wajib bagi setiap muslim yang ingin melaksanakan puasa di bulan Ramadan untuk berniat di malam hari dengan hatinya, mulai dari tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu salat subuh. Maka tidak disyaratkan melapaskan niat dengan lisan, karena tempatnya niat bukanlah lisan, akan tetapi tempatnya niat adalah hati. Namun sunnah hukumnya melapaskan niat dengan lisan. Juga wajib menentukan macam-macam puasa di dalam niat, seperti dia menghadirkan di hatinya sengaja saya puasa Ramadan sebulan penuh, atau 30 hari, atau 29 hari, maka niat macam ini sah puasanya. Pembahasan tentang niat ini ada ikhtilafin ulama, yaitu perbedaan ulama. Menurut Imam Malik, niat boleh dilakukan pada malam pertama salat tarawih, seperti dia menghadirkan di hatinya sengaja saya puasa Ramadan 30 hari, atau sebulan penuh, atau 29 hari, maka sah puasanya. Walaupun hari seterusnya dia tidak berniat di malam hari dengan hatinya, maka tetap sah puasanya. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i, niat ini harus dilakukan setiap malam, mulai dari tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu salat subuh. Maka barang siapa yang melakukan puasa tanpa niat, maka Allah tidak akan menerima puasa tersebut. Para ulama mengatakan
Contoh niat yang sempurna untuk melakukan puasa di bulan Ramadan adalah nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati ihsanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, yang artinya sengaja saya puasa besok untuk menunaikan puasa wajib di bulan Ramadan tahun ini karena iman dan untuk mencari pahala lillahi ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa yaitu yang pertama, makan, minum, memasukkan benda walaupun kecil ke rongga badan yang terbuka seperti mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Yang kedua, berusaha muntah, seperti dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya kemudian keluar muntahnya, maka batal puasanya. Namun apabila dia muntah dengan tidak sengaja kemudian dia mencuci mulutnya sebelum menelan air ludahnya, maka tidak batal puasanya. Akan tetapi jika orang ini muntah dengan tidak sengaja dan tidak mencuci mulutnya kemudian ia menelan air ludah yang bercampur dengan muntahnya, maka batal puasanya. Yang ketiga, bersetubuh dan mengeluarkan mani dengan semacam tangan. Jika ada orang yang mengeluarkan mani dengan tangan dia sendiri, maka dia mendapatkan dua dosa, yaitu dosa mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, dan yang kedua dosa mengeluarkan mani pada saat berpuasa. Sedangkan jika ada orang yang mengeluarkan mani dengan tangan istrinya atau dengan tangan budak perempuannya, maka dia cuma mendapat satu dosa, itu dosa mengeluarkan mani pada saat berpuasa. Jika keluar maninya karena melihat atau menghayalkan, maka tidak batal puasanya, namun haram hukumnya. Yang keempat, riddah atau keluar dari Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, disebabkan oleh keyakinan, seperti keyakinan yang meyakini Allah itu bertempat, seperti keyakinan yang meyakini Allah itu adalah benda, baik benda yang dapat dipegang oleh tangan maupun benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Seperti keyakinan yang meyakini Allah itu memiliki ruh, maka keyakinan yang seperti ini dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua, disebabkan oleh perbuatan, seperti sujud kepada berhala atau matahari, atau sujud kepada manusia dengan tujuan beribadah kepada mereka, atau menulis Al-Quran dengan air kencing atau darah haid, maka perbuatan yang seperti ini dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan yang ketiga, disebabkan oleh perkataan, seperti perkataan yang menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah dan menghina syariat Islam. Maka ucapan seperti ini, maka perkataan yang seperti ini dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka barang siapa yang terjatuh pada kekufuran siang hari di bulan Ramadan, maka batal puasanya, dan wajib bagi dia untuk kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan minum, dari semua yang membatalkan. Namun dia tidak dianggap berpuasa, dan wajib atasnya untuk mengqadha seketika, yaitu tanggal 2 bulan Syawal. Yang kelima, tidak gila meskipun sebentar. Umpamanya ada orang kadang dia gila, kadang dia sehat. Kalau dipukul kepalanya dia gila, kalau dipukul kepalanya kembali dia akan sehat. Jam 10 pagi dipukul kepalanya kemudian dia gila, tak beberapa lama 10 menit kemudian dipukul kepalanya kembali sehat, maka orang yang gila sebentar tadi cuma sebentar, batal puasa dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Dan yang terakhir yaitu tidak pingsan sehari penuh. Umpamanya ada orang yang setelah sholat subuh kemudian dia pingsan sampai jam 10 malam, maka batal puasanya. Akan tetapi jika ada orang yang pingsan setelah sholat subuh kemudian jam 10 pagi dia sadar, tak beberapa lama 10 menit kemudian dia pingsan kembali sampai waktu berbuka, maka tidak batal puasanya. Sampai di sini sajalah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri.
Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada gigi yang patah, jangan disimpan di dalam senjata. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disebarkan ke mana-mana. Kuntilanak naik sepeda jalan yang mundur. Jangan lama-lama melihat saya nanti malam tak bisa tidur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan berjumpa lagi di lain kesempatan insyaAllah. Barakallahu fiikum wa ahsana ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim ala khairil mursalin. Ya Rabb